Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zakia Irhami, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tafsir tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Sebagai berikut akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian kita akan masuk ke tafsir per kata. Dimulai dari kata alhamdu, adalah pujian atas keindahan yang diutarakan dengan sikap pengagungan dan sukacita. Menurut Al-Qurtubi, kata alhamdu adalah ungkapan Arab, berarti pujian yang sempurna. Sementara alif dan lam berfungsi untuk mencakup seluruh jenis. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berhak atas segala pujian secara mutlak. Kata alhamdu antonim dari kata azam, yang berarti cela atau aib. Dan kata ini lebih umum daripada asyukur. Pasalnya orang bersyukur karena mendapat nikmat, berbeda dengan alhamdu yang berarti ungkapan puji dengan lisan, sementara syukur bisa dengan lisan, perbuatan, dan hati. Kemudian kata Rabbil Alamin. Kata Ar-Rabb dalam semantik Arab adalah masdar, yang berarti at-tarbiyah, yaitu memperbaiki urusan orang lain dan menjaganya. Kesimpulannya, kata Ar-Rabb adalah mushtaq atau tercetak dari kata at-tarbiyah, yang dalam konteks ayat ia berarti Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur urusan makhluknya dan sekaligus yang mendidik kita. Sementara itu kata Ar-Rabb sendiri merupakan mempunyai beberapa makna, antara lain penguasa atau pemilik, orang yang memperbaiki, yang disembah, dan majikan yang ditaati. Kemudian kata al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alam. Kata alam adalah isim, jenis, atau kata benda yang tidak dikhususkan pada satu individu dari jenis tersebut, yang tidak ada bentuk mufradnya, seperti kata ar-rad yang berarti jumlah antara 3, 7, atau 10, dan al-anam berarti manusia. Menurut Ibnu Al-Jauzi, al-alam adalah nama bagi makhluk dari awal hingga akhir. Adapun menurut filosof, masih menurut Ibnu Al-Jauzi, al-alam benda yang terdapat di alam semesta yang muncul di tata surya antara langit dan bumi. Kemudian ada kata ar-Rahmanir-Rahim. Ada dua kata yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya terdefinisi dari kata ar-Rahman. Bedanya ar-Rahmah berarti sang pemberi nikmat-nikmat yang bersifat agung dan global. Sementara ar-Rahim berarti sang pemberi nikmat-nikmat yang detail spesifik. Ar-Rahman dimabenikan atau ditampilkan dalam bentuk mubalaghah atau hiperbola, yang berarti zat yang mempunyai kasih tiada bandingannya. Pasalnya wazan atau fa'lan dalam penggunaan bahasa Arab memiliki arti hiperbola.
Menurut Al-Kitabi, Ar-Rahman berarti Tuhan yang rahmatnya menyeluruh dan meliputi seluruh makhluk dalam pembagian rizki untuk mereka dan segala urusan mereka, yang dalam hal ini antara mukmin dan kafir sama-sama menerimanya. Sementara Ar-Rahim hanya khusus bagi kaum mukmin. Dalam hal ini dicontohkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Pada itu penggunaan Ar-Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dia yang patut menyandang sifat ini. Berbeda dengan Ar-Rahim, makhluk pun boleh menyandangnya. Kemudian ada kata Yaumiddin, artinya hari pembalasan dan perhitungan. Maksudnya adalah hanya Allah yang mengendalikan pada hari pembalasan dan perhitungan. Sifatnya mengendalikan murni di tangan Allah. Kemudian Iyyaka na'budu adalah dengan menggunakan kalimat na'budu, berarti kami merendahkan diri, kami khusyuk, dan kami mencari ketenangan. Menurut Az-Zamakhsyari, kata ini hanya digunakan untuk menunjukkan ketundukan yang sebenarnya kepada Allah. Selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hanya kepadamu kami meminta pertolongan untuk taat dan beribadah kepadamu, karena tidak ada yang kuasa menolong kami kecuali Engkau. Kata ihdina, kata ini merupakan bentuk fi'il yang berarti memohon hidayah, yaitu petunjuk. Maknanya adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tuntunlah kami kepadanya, dan perlihatkanlah kami jalan menuju hidayahmu yang menyampaikan pada kemesraan dan kedekatan kepadamu. Kemudian siratal mustaqim, menurut orang Arab, kalimat ini menunjukkan pada perkataan dan perbuatan yang benar maupun yang melenceng dari kebenaran. Sementara yang dimaksud di sini adalah jalan yang benar, yaitu agama Islam. Kemudian an'amta alaihim, ini berarti kehidupan yang mudah dan nyaman. Menurut Ibnu Abbas, mereka yang diberi nikmat dalam ayat ini adalah para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, para syuhada, dan orang soleh. Sementara al-maghdubi alaihim, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi atau az-zalim, yang ungkapan Arab berarti kehilangan perilaku yang benar dan terjauhkan dari jalan yang lurus. Adapun makna global surah Al-Fatihah yaitu pujian dan rasa syukur hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan sesembahan yang lain. Ungkapan syukur itu bukan lain karena nikmat yang Dia berikan kepada hambanya, mulai dari menciptakan, memberi rezeki, dan kesehatan badan. Bahkan Dia pula yang memberikan petunjuk untuk kebahagiaan manusia, dunia dan akhirat. Dialah yang maha mendatangkan manfaat bagi alam manusia, binatang dan tumbuhan. Andai kalau bukan matahari, tentu tidak ada kehidupan dan tidak ada pula kematian. Makanan yang menjadi sumber kekuatan manusia, air yang menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan dan hewan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dapat kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.